Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sanjani, BP 1710213023. Baiklah, untuk kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang seminar kerja praktek saya, yaitu mengenai pengendalian hama dan penyakit dan pengembangan kumbang penyerbuk pada tanaman kelapa sawit di perkebunan PT Ciptamas Bumi Selaras, Bengkulu. Selanjutnya yaitu pendahuluan itu mengenai latar belakang. Latar belakangnya, kelapa sawit atau Elais guinensis Jack merupakan tanaman sejenis palma yang termasuk komunitas andalan di sektor perkebunan di Indonesia. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Luas area dan produksi tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh perkebunan di seluruh Indonesia mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 luas area sawit mencapai 5.438.817 hektar dengan produksi crude palm oil atau CPO sebesar 11.861.615 ton dan mengalami peningkatan luas area mencapai 8.430.027 hektar dengan produksi CPO 20.615.958 ton pada tahun 2010. Kelapa sawit atau Elais guinensis merupakan tanaman sejenis palma yang termasuk komunitas andalan sektor perkebunan dan juga tanaman yang dapat menghasilkan minyak selain kelapa dan kacang-kacangan. Pengembangan kelapa sawit memberi manfaat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan devisa negara. Yang kedua yaitu perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami kemajuan besar. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pengembangan kumbang penyerbuk Elais guinensis. Keuntungan dari pengembangan kumbang penyerbuk yaitu Elaedobius camernicus. Kumbang penyerbuk merupakan serangga yang bersifat monofok sehingga hanya dapat makan dan berkembang biak dengan baik pada satu jenis tanaman inang, khususnya bunga jantan kelapa sawit. Kumbang ini berkembang baik dengan bunga jantan sehingga tidak memerlukan penyebaran ulang di perkebunan. Kumbang ini dapat mencapai bunga betina yang terletak pada tandan sebelah dalam sehingga penyerbukan lebih sempurna. Selanjutnya yaitu tujuan dari seminar ini. Yang pertama, mengenal tata cara perkebunan kelapa sawit dalam industri besar. Yang kedua, mengenal dan mempelajari hama dan penyakit tanaman kelapa sawit serta pengembangan kumbang penyerbuk. Yang ketiga, menambah pengetahuan agar dapat diterapkan di dunia kerja nantinya. Selanjutnya itu lingkup pekerjaan, yaitu yang pertama budidaya kelapa sawit. Kedua, pengendalian hama penyakit, yaitu pengendalian sehingga produksi dari sawit itu sendiri akan meningkat, yaitu pengembangan kumbang penyerbuk. Pengembangan ini dilakukan karena offset buah yang rendah. Yang selanjutnya itu bahan dan metode. Yang pertama, bahan dan metode yaitu waktu dan tempat. Seminar kerja praktek ini dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020 hingga 1 Februari 2020. Dari pukul 7.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kerja praktek ini diselenggarakan di perkebunan kelapa sawit PT Ciptamas Bumi Selaras, Bengkulu. Alat dan bahan yang digunakan berupa parang, gunting seng, kawat, balok kayu, bunga jantan antesis, dan alat tulis yang diperlukan. Untuk cara kerja, semua alat dan bahan dipotong sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama yaitu
Mahasiswa diarahkan untuk membuat pagar individu sebagai pengendalian hama wabi pada tanaman TBM untuk pekerjaan panen, pembibitan, dan lainnya. Penjelasan dari mandor dan di lapangan sembari memperhatikan teknik dan caranya. Selanjutnya, pada pengembang kumbang penyerbuk, penghitungan populasi dilakukan terlebih dahulu, yaitu dengan cara bunga antesis diambil dan kumbang yang telah diperangkap dibius hingga secara manual satu persatu. Untuk hasil fruit set di sini sangat rendah, yaitu hanya 46%. Fruit set buah jadi hanya 21%, dan buah yang perteno atau buah landak yaitu 54%. Sehingga dengan hal ini harus dilakukan pengembang kumbang penyerbuk. Dengan penghitungan kumbang penyerbuk per tandan dari satu buah bunga jantan antesis, itu pada blok C38 2694, dan pada blok C39 yaitu 1944, di mana kebutuhan seharusnya per blok yaitu 4000 populasi dari kumbang penyerbuk. Selanjutnya saran yang dapat saya sampaikan yaitu untuk kebaikan yang akan datang dalam kuliah kerja praktik untuk perkebunan akan lebih baik memiliki jangka waktu yang lama, minimal 3 bulan, dan selanjutnya untuk kebaikan mahasiswa praktik perusahaan menyediakan alat pelindung diri yang lengkap agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.